Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar acara tahlilan dalam rangka memperingati 158 tahun wafatnya pahlawan nasional Kalimantan Selatan Pangeran Antasari pada Senin, 12 Oktober 2020 di Mushola Ashifa Setda Hulu Sungai Selatan. Tahlilan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan serta dalam rangka mengenang jasa Pangeran Antasari dalam masa perjuangan melawan penjajahan di Tanah Banjar. Pelaksanaan tahlilan ini tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan tahlilan tersebut berlangsung khusyuk dan hikmat yang diawali dengan pembacaan surat Yasin serta dilanjutkan dengan zikir tahlil dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin. Bertempat di ruang kerja, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri serahkan surat keputusan tentang perpanjangan masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Senin 12 Oktober 2020. Sesuai hasil evaluasi kinerjanya, Arief Budiman kembali dipercaya untuk memimpin PDAM Hulu Sungai Selatan. Teriring harapan Bupati Hulu Sungai Selatan agar PDAM Hulu Sungai Selatan ke depannya dapat terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna memberikan pelayanan dan kinerja yang lebih baik untuk masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi atau Monef Pembangunan Daerah kembali dilakukan oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad beserta rombongan, yang pada kesempatan kali ini Monef dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur di daerah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Simpur. Giat Monef ini dilakukan di beberapa proyek pembangunan yang diawali dengan kunjungan pada proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH di Kecamatan Kalumpang, rehabilitasi jalan usaha tani, pembangunan BUMDes di Desa Balimau, pembangunan sarana air minum, pembangunan posyandu, hingga pembangunan infrastruktur sarana transportasi seperti pembangunan ruas jalan dan jembatan. Kita bersama beberapa organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan kegiatan proyek fisik, termasuk tadi kita juga ke beberapa desa untuk dana desa. Kita mulai tadi di Kecamatan Kalumpang ada RTH Datu Durabuk yang juga sudah berproses. Kita melihat alhamdulillah cukup besar, cukup memadai dan insyaallah akan menjadi kebanggaan masyarakat di Kalumpang. Jadi kita terus juga ke Karangpaci melihat ada jalan dengan yang dibangun dari dana desa. Kita lanjutkan ke Kalumpang, ada di Balimau maksudnya ada pembangunan BUMDes dengan dana desa juga. Kita lanjutkan ke Karangbulan dan di beberapa titik juga kita lihat ada pembangunan jalan, ada pembangunan tempat pendidikan anak usia dini dengan dana desa, dan ada beberapa jalan usaha tani juga, ada jalan lingkungan dan lain sebagainya. Dan terakhir kita ini berada di titik di Simpur ya, pengaspalan jalan yang panjangnya 1,5 km. Kita berharap apa yang telah dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten maupun dari desa ini insya Allah pada prinsipnya adalah mempermudah masyarakat untuk melakukan pelayanan, dan kita berharap bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama juga kita mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memelihara bersama, karena dana ini kita himpun dari dana-dana kita, dan insya Allah ini akan memberikan kemanfaatan yang baik. Pemeriksaan tes IVA atau inspeksi visual asam asetat dan Sadanis atau periksa payudara secara klinis oleh P2PTM Puskesmas Wasah Kecamatan Simpur ditinjau langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniyah Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Sri Astuti beserta anggota, Selasa 13 Oktober 2020. IVA Tes merupakan akronim dari tes inspeksi visual asam asetat
di mana prosedur ini dilakukan sebagai bentuk deteksi dini kanker serviks dan hanya bisa dilakukan oleh dokter kandungan atau tenaga kesehatan lain yang kompeten agar penegakan diagnosisnya tidak keliru. Sedangkan sadanis adalah pemeriksaan payudara klinis yang artinya dilakukan oleh petugas kesehatan. Berada di Puskesmas Wasah untuk melaksanakan pemeriksaan simpatik. Simpatik ini kami laksanakan sebenarnya setiap tahun. Alhamdulillah meskipun tahun ini pandemi COVID-19, kita masih bisa melaksanakan simpatik dan sadarnis ini di semua kecamatan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini para wanita atau ibu-ibu bisa terhindar dari kanker, terutama kanker leher rahim dan kanker payudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang bertempat di ruang rapat lantai 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Rabu 14 Oktober 2020. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan memberikan tanggapan kepada setiap fraksi terhadap pemandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Memberikan jawaban dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan pada 7 Oktober yang lalu. Dari semua yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, alhamdulillah tadi bisa kita jelaskan. Kalau nanti ada hal-hal yang masih belum jelas, setelah ini mereka ada rapat komisi, memungkinkan untuk ada pembahasan-pembahasan lebih mendalam lagi di internal komisi, termasuk juga mungkin ada usulan-usulan yang mereka sampaikan nanti bisa disampaikan. Tapi sebagaimana disampaikan sebuah catatan bahwa APBD kita ada pengurangan dari kuartal Kementerian Keuangan sekitar 132 miliar. Tentu ini membuat kita semua harus berpikir lebih keras lagi, kemudian harus benar-benar bijaksana menyikapinya, karena pengurangannya cukup besar pada bagian-bagian mana yang harus kita kurangi. Yang terpenting adalah belanja-belanja kegiatan yang harus memang diamankan, kita amankan dulu. Sebenarnya nanti antara pemerintah eksekutif, terutama tim TAP di pemerintah kabupaten akan berdiskusi dengan DPRD, khususnya tim anggaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik. Kira-kira demikian. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua 1 Sri Astuti Samsuri Arsad membuka secara langsung program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan atau PKHP tahun 2020. Kegiatan ini kerjasama antara Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas Pendidikan di Rumah Pintar Kecamatan Kandangan Rabu 14 Oktober 2020. Program PKHP ini adalah program kementerian untuk memenuhi hak-hak perempuan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB PPPA menggelar kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga yang diresmikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah didampingi Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Sri Astuti, bertempat di halaman kantor Dinas PPKB PPPA Rabu 14 Oktober 2020. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU Puspaga oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dilanjutkan
dengan pemotongan balon ke udara tanda dimulainya Puspaga Rakat Mufakat. Puspaga adalah layanan satu keluarga, holistik integratif berbasis anak, yang merupakan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua atau keluarga, guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Kejari Kandangan melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah yang kali ini digelar di SMPN 1 Kandangan dengan agenda sosialisasi, penyuluhan, dan penerangan hukum di SMPN 1 Kandangan pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Program Jaksa Masuk Sekolah bertujuan untuk mengenalkan permasalahan hukum sejak dini kepada para siswa sekolah yang merupakan bibit masa depan bangsa. Program Jaksa Masuk Sekolah yang selama ini dilaksanakan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wujud nyata atas diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung RI tanggal 18 November 2015 tentang pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Republik Indonesia. Sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah ini mengangkat tema tak kenal maka tak sayang. Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Selatan Timbul Mangasi, yaitu meliputi pengenalan Lembaga Kejaksaan RI sebagai salah satu institusi penegak hukum, tugas pokok dan fungsi kejaksaan, pemaparan tupoksi dan kewenangan jaksa dalam peradilan. Pemaparan materi kepada para siswa dilakukan secara virtual, dilanjutkan dengan tanya jawab. Peserta yang mengikuti program Jaksa Masuk Sekolah ini merupakan perwakilan dari OSIS SMPN 1 Kandangan yang berjumlah 15 orang siswa.